Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Ruslan akan menjelaskan tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu Makkiyah dan Madaniyah? Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi 6 Agustus 610 Masehi sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Adapun beberapa definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, berdasarkan tempat turunnya. Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah. Sedang Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah. Yang kedua, berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya di luar Mekah. Sedang Madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, sekalipun turunnya di Mekah. Berdasarkan objek atau sasarannya, Makkiyah ialah ayat yang kitabnya panggilannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedang Madaniyah ialah yang kitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah. Yang keempat, berdasarkan bahan pembicaraannya. Makkiyah adalah ayat atau surat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedang ayat atau surat Madaniyah berisi tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Subhi Salih, Mabahid fi Ulum 168, Abdul Jalal, Ulumul Quran halaman 86. Tanda-tanda surat Makkiyah Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Ayat Makkiyah umumnya pendek-pendek. Dalam surat Makkiyah terdapat perkataan Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ayat-ayat Makkiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan akidah, yaitu keimanan. Ayat-ayat Makkiyah juga mengandung hal-hal tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ciri-ciri surat Madaniyah adalah sebagai berikut. Pada umumnya, ayat-ayatnya panjang. Contoh, surat Al-Baqarah menjelaskan hukum-hukum waris, pembatasan atau peraturan pada agama, hak-hak yang diperoleh kaum muslim. Macam-macam surat Makkiyah Madaniyah. Surat-surat Al-Makki, ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Dari sekian contoh-contoh dalam surat Madaniyah ialah surat Al-Anfal adalah Madaniyah, tetapi banyak ulama mengecualikan. Dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy membuat makar terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat makar, tetapi Allah menggagalkan makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Mengenai ayat ini, Al-Muqatil mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah. Zahirnya menunjukkan demikian, sebab ia mengandung makna apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Darun Nadwah ketika mereka merencanakan makar terhadap Rasulullah SAW sebelum hijrah. Yang kedua, ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Surat Al-Hajj adalah Makkiyah, tetapi ada 3 ayat yang Madaniyah, yaitu ayat 19 sampai dengan 21. Surat Al-Madani. Madaniyah mirip Makkiyah. Yang dimaksud oleh para ulama di sini ialah ayat-ayat yang terdapat dalam surat Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri-ciri umum seperti surat Makkiyah. Contohnya di dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal yang Madaniyah. Dan ingatlah ketika mereka golongan musyrik berkata, Ya Allah, jika benar Al-Quran ini dari Engkau, hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Quran surat Al-Anfal ayat 32. Hal ini dikarenakan permintaan
kaum musyrikin untuk disegerakan azab adalah di Mekah. Kemudian Makkiyah mirip Madaniyah. Yang dimaksud oleh para ulama ialah kebalikan dari yang sebelumnya. Mereka memberi contoh dengan firman Allah dalam surat An-Najm, yang artinya yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan-kesalahan kecil. An-Najm ayat 32. Menurut As-Suti, perbuatan keji ialah setiap dosa yang ada sanksinya. Dosa-dosa besar ialah setiap dosa yang mengakibatkan siksa neraka, dan kesalahan-kesalahan kecil ialah apa yang terdapat di antara kedua batas dosa-dosa di atas. Sementara itu, di Mekah belum ada sanksi yang serupa dengannya. Yang kelima, ayat yang turun di Mekah dan hukumnya Madaniyah, yaitu ayat 13 surat Al-Hujurat, karena turun sesudah hijrah. Ayat ketiga sampai dengan kelima surat Al-Maidah, ayat tersebut turun pada hari Jumat. Kala itu umat Islam tengah berwukuf di padang Arafah dalam peristiwa Haji Wada. Hal ini dilaksanakan Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah. Maka ketiga ayat di atas diklasifikasikan sebagai ayat Madaniyah, kendati turun di Arafah. Dan seperti diketahui, Arafah adalah kawasan di sekitar Mekah. Yang keenam, ayat-ayat yang turun di Madinah, hukumnya Makkiyah. Yang pertama, Al-Mumtahanah. Surat ini turun ketika Rasulullah hendak berangkat menuju Mekah menjelang Futu Mekah. Ini artinya terjadi setelah hijrah. Yang kedua, ayat 41 surah An-Nahl, mulai awal surat At-Taubah, Bara'ah sampai dengan ayat 28. Ayat-ayat ini sesungguhnya Madaniyah, tetapi kitabnya ditujukan kepada penduduk Mekah. Abdul Jalal, Ulumul Quran, halaman 98. Kemudian urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan mengetahui tempat-tempat turun ayat, dapat membantu untuk memahami ayat dan menafsirkannya. Jika ada pelajaran yang dapat diambil daripadanya itu berbentuk lafaz umum, bukan dengan menentukan sebab. Orang yang menafsirkannya itu sanggup memberikan penjelasan ketika terjadi pertentangan makna ketika pada dua ayat, supaya berbeda antara nasih dan mansuh. Jika yang belakangan itu nasih, supaya ditempatkan di depan. Yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan-ungkapan yang relevan. Ungkapan-ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Oleh karena itu, dakwah Islam berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang diserunya. Di samping itu, setiap langkah-langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode-metode tertentu, seiring dengan perbedaan kondisi sosiokultural manusia. Periodaisasi Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan contoh untuk itu. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sirah kenabian. Penahapan turunnya wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah dan Madinah, dimulai sejak diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Dengan demikian, Al-Quran adalah pedoman bagi perjalanan dakwah Nabi yang informasinya tidak diragukan lagi. Al-Qattan, Studi Ilmu Quran, halaman 81. Relasi konsep dengan keuniversalan Al-Quran. Satu, yang turun tanpa adanya sesuatu faktor atau sebab yang melatar belakanginya. Dalam hal ini, ayat itu turun sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan hidayah bagi manusia. Yang kedua, yang turunnya dengan suatu sebab tertentu, baik berupa pertanyaan ataupun peristiwa yang memerlukan pemecahan yang mendesak. Turunnya Al-Quran dengan cara berangsur-angsur itu mempunyai hikmah. Yang pertama, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Yang kedua, memberikan jawaban dan penyelesaian masalah yang tepat pada saat yang diperlukan. Yang ketiga, penerapan hukum dan pemberian beban kewajiban secara bertahap. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan
istighfar, astaghfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.